Lagi ngerjain apa sih lu? Nih lihat deh, gue tuh lagi analisis resiko gitu dari beberapa investasi perusahaan kita. Soalnya tim manajemen itu minta bikin laporan perbandingan investasi konvensional buat bahan evaluasinya mereka. Itu gimana sih kalau risk and return itu kayak untung rugi atau gimana? Karena gue sama Nisha kan dari bisnis lain nih, jadi kurang familiar sama risk and return. Lu udah jelasin nggak? Iya deh, gue jadi penasaran deh. Nah ya kurang lebih ya kayak gitu. Jadi resiko return itu sebenarnya berkaitan. Tapi kalau misalnya ada salah yang pasti dikit itu bisa bikin rugi perusahaan. Makanya gue yang pusing banget nih. Konsep risk and return dalam keuangan konvensional memang berorientasi pada hasil investasi, di mana risk sendiri atau resiko adalah kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dari hasil investasi, dan return adalah hasil yang diharapkan dari keuntungan investasi tersebut. Konsep ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investasi, di mana investor harus mempertimbangkan antara keseimbangan dari peluang dan juga resiko yang siap ditanggung. Hubungan antara risk and return ini juga menjadi landasan teori portofolio dan juga capital asset pricing model atau CAPM yang membantu investor dalam mengelola aset agar memperoleh keuntungan optimal dan juga resiko yang terukur. Dari konsep tadi terciptalah prinsip high risk high return and low risk low return, yang artinya semakin tinggi resiko yang kita ambil maka akan semakin tinggi juga keuntungan yang kita dapat. Dan sebaliknya, jika semakin rendah resiko yang kita ambil, maka semakin rendah juga keuntungan yang kita dapat. Sekarang pertanyaannya, apa aja sih cakupan dari konsep risk and return dalam keuangan konvensional? Yang pertama ada return. Return dalam keuangan konvensional mencakup berbagai jenis seperti resiko pasar atau fluktuasi harga saham, nilai tukar, dan juga suku bunga. Selanjutnya ada risiko kredit atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban. Dan selanjutnya ada risiko likuiditas dan juga risiko operasional. Sementara itu, return cakupannya bisa berupa capital gain atau kenaikan harga aset dan pendapatan lain yang diperoleh dari hasil investasi. Investor biasanya berusaha menemukan portofolio investasi yang bisa memberikan return optimal pada tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko untuk return yang diharapkan. Oh, kalau gitu tuh sistem konvensional fokusnya ke investasi doang ya? Jadi artinya tuh keputusan semuanya berdasarkan seberapa besar keuntungan yang bisa didapat, gitu bukan sih, Nay? Iya benar banget nih Ca. Jadi emang kalau dari sistem konvensional ini tuh emang orientasinya tuh ke hasil investasi, tapi biasanya ada nggak keseimbangan gitu. Biasanya tuh karena yang ada pihak yang modalnya tuh lebih kuat, jadi lebih dominan gitu. Oh, intinya orientasi risk and return itu berorientasi pada hasil investasi. Nah, gue mau nanya juga nih, karena kan di syariah kita masih pro kontra kan sama yang hasil investasi, karena juga di syariah itu kita diajarin kita nggak boleh ambil untung tanpa menanggung resiko gitu. Nah itu gimana tuh pandangannya? Dalam keuangan syariah, konsep risiko dan return itu harus seimbang. Artinya, siapapun yang ingin mendapatkan keuntungan harus siap juga untuk menanggung risiko. Dan konsep ini dinamakan dengan Al-Kharaj bi Al-Daman atau Al-Ghurm bi Al-Ghurm, yang artinya tidak ada investasi yang bebas dari resiko. Dan praktik seperti riba, goror, dan maisir itu dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak. Dan konsep risiko dalam keuangan syariah itu bisa berasal dari kegiatan usaha, kegagalan dalam memenuhi kewajiban, dan kesulitan dalam mencairkan aset. Dan konsep return atau keuntungan dalam keuangan syariah itu bisa didapat dari pendapatan rutin dari bagi hasil dan sewa, keuntungan yang sudah diperoleh, dan pendapatan dari atau kenaikan dari hasil investasi. Tertarik banget sih Nay, cakupannya tuh cukup luas gitu kalau Widih, lagi pada bahas apa sih? Kayak seru banget nih. Iya nih Git, kita dari tadi lagi bahas konsep manajemen risiko dan return nih. Oh, soal itu pas banget nih, gue lagi penasaran. Kalau dari sistem syariah, berarti konsep risiko dan hasil tetap ada ya. Tapi bagaimana sih biar konsep itu sesuai dengan prinsip syariah? Nah, tapi kalau setahu gue di syariah itu manajemen risk and return-nya beda konsep, ada modifikasinya. Kayak misalkan akad-akad tertentu yang emang melibatkan pembiayaan dan juga risiko gitu. Jadi ada akad-akad tertentu, tapi nggak tahu sih benar ya sih? Iya benar banget, bisa banget tinggal kayak gitu.
Jadi, modifikasi konsep resiko return itu merupakan konsep menyelaraskan investasi konvensional agar sesuai dengan prinsip syariah. Jadi, resiko dalam syariah itu nggak cuma tentang keuntungan finansialnya aja, tapi juga mencakup resiko investasi yang mengandung maisir, gharar, dan juga riba. Nah, sekarang masuk ke modifikasi return dalam konsep syariah. Yang pertama itu, jadi dalam syariah ini return ini dihasilkan dari hasil aktivitas bisnis yang halal, seperti perdagangan produk, jasa, atau instrumen keuangan lainnya yang tidak mengandung maisir, gharar, dan juga riba. Nah, yang kedua, return dalam syariah ini juga bersumber dari akad bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, dan juga ijaroh. Nah, selain itu, return ini juga bersumber dari instrumen sukuk, yaitu berupa pendapatan dari aset produktif. Jadi, return dalam syariah ini bersumber dari aktivitas usaha yang nyata, bukan dari bunga. Nah, yang ketiga, meskipun return ini dihasilkan dari aktivitas bisnis yang halal, return ini juga harus tetap berkompetitif dan optimal dalam menjalankannya tanpa melanggar batasan syariah. Nah, sekarang masuk ke modifikasi resiko dalam syariah. Yang pertama itu, resiko dikendalikan dengan melakukan seleksi ketat terhadap aset yang diinvestasikan. Jadi, kalau ada aset yang mengandung riba, perjudian, atau aktivitas haram yang lainnya, itu akan dieliminasi untuk mengurangi resiko hukum dan juga resiko reputasi. Yang kedua, yaitu meminimalkan resiko yang timbul dari pelanggaran syariah dengan melakukan pengawasan yang ketat dan juga audit syariah. Tujuannya itu untuk memastikan semua aktivitas tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga itu, mengelola resiko dengan strategi diversifikasi yang cermat dengan menggunakan klasifikasi saham yang proporsional. Nah, yang terakhir itu, menghindari resiko ketidakpastian dan juga spekulasi melalui prinsip syariah sehingga investasi yang dijalankan itu lebih stabil dan dapat diprediksi. Oh, oke. Tapi gue jadi penasaran lagi deh. Kalau ngatur risiko dan return dalam sistem syariah tuh nggak gampang nggak sih? Pasti ada tantangannya juga. Benar, dan juga menurut gue kalau ada tantangan, kita juga harus nyari strategi nih untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, kira-kira gimana sih, ada nggak sih strateginya yang bagus untuk kita aware sama tantangan itu? Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi LKS agar tetap patuh pada prinsip syariah dan mencapai tujuannya. Adapun pendekatan manajemen risiko syariah, yaitu manajemen risiko syariah mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dengan memperhatikan prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi. Adapun jenis risiko yang pertama, yaitu risiko syariah. Risiko syariah adalah ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah seperti gharar, riba, maisir, dan sektor haram. Yang kedua adalah risiko kredit, yaitu gagal bayar pihak lain dikelola dengan akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah. Yang ketiga, ada risiko pasar, yaitu perubahan harga pasar yang mempengaruhi kinerja bank. Yang keempat adalah risiko operasional, yaitu kesalahan sistem manusia atau penerapan kontak syariah. Yang kelima, ada risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan memenuhi kewajiban karena terbatasnya instrumen likuid syariah. Selanjutnya kita masuk ke tantangan. Tantangan yang pertama adalah keterbatasan instrumen, yaitu sedikitnya instrumen keuangan syariah untuk lindung nilai. Yang kedua, standar dan regulasi beragam, yaitu perbedaan aturan antar negara dan kurang harmonisasi. Yang ketiga adalah risiko syariah dan reputasi, adalah pelanggaran prinsip syariah, menurunkan kepercayaan nasabah. Yang keempat adalah kurangnya SDM berpengalaman, yaitu minimnya pengetahuan tentang manajemen risiko syariah. Yang selanjutnya kita masuk ke strategi. Yang pertama, kepatuhan syariah, yaitu pengawasan ketat oleh DPS dan audit berkala. Yang kedua, pengembangan instrumen syariah, yaitu menciptakan produk seperti sukuk dan lindung nilai halal. Yang ketiga, diversifikasi portofolio, yaitu menyebar investasi agar risiko pasar dan kredit berkurang. Yang keempat, manajemen likuiditas, yaitu menjaga cadangan likuid dengan instrumen syariah seperti wakalah dan ijarah. Yang kelima, pengembangan SDM, yaitu pelatihan dan pendidikan berkelanjutan tentang manajemen risiko syariah. Gimana nih, luas banget kan resiko itu tuh kalau dari sisi syariahnya. Bener sih, jadi bukan cuma angka doang ya, tapi juga ada nilai moral dan keadilannya tuh. Betul.
Dan juga menurut gue intinya ekonomi syariah itu ngajarin kita tentang keseimbangan antara nilai keadilan dan juga keberkahan. Iya benar. Mantap banget ya obrolan kita. Jadi nambah insight baru. Jadi kita makan dulu. Yuk, kalian mau makan apa nih guys? Di gue yang gue enak. Iya.